Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Usain Nubis, NPM 2508260093. Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin dasar sebagai tugas remediasi pada blok sistem endokrin and metabolism. Pertama itu, pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem pengaturan tubuh yang terdiri atas kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Hormon merupakan zat kimia yang dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur fungsi berbagai organ tubuh. Sistem ini bekerja lebih lambat dibandingkan sistem saraf, tetapi efeknya berlangsung lebih lama. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mengontrol metabolisme dan penggunaan energi, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan glukosa darah, mengatur fungsi reproduksi dan perkembangan seksual, membantu tubuh beradaptasi terhadap stres, mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Kelenjar endokrin utama dan hormonnya. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Hipotalamus menghasilkan hormon pelepas atau releasing hormon dan penghambat atau inhibiting hormon yang mengatur kelenjar hipofisis. Yang kedua, kelenjar hipofisis atau pituitary disebut sebagai master gland karena mengatur kerja banyak kelenjar endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan antara lain growth hormone atau GH, merangsang pertumbuhan, thyroid stimulating hormone atau TSH, merangsang kelenjar tiroid, adrenocorticotropic hormone atau ACTH, merangsang korteks adrenal, follicle stimulating hormone atau FSH, mengatur pembentukan sel kelamin, luteinizing hormone atau LH, mengatur ovulasi dan reproduksi, testosteron, prolaktin, merangsang reproduksi ASI, antidiuretik hormone atau ADH, mengatur keseimbangan cairan tubuh, oksitosin membantu kontraksi rahim dan pengeluaran ASI. Dan yang ketiga, kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher. Hormon tiroksin atau T4, triiodothyronin atau T3 meningkatkan metabolisme tubuh. Kalsitonin menurunkan kadar kalsium darah. Dan yang keempat, kelenjar paratiroid terletak di belakang kelenjar tiroid. Hormonnya paratiroid hormon atau PTH meningkatkan kadar kalsium darah. Yang kelima, kelenjar adrenal terletak di atas kedua ginjal. Korteks adrenal menghasilkan kortisol, mengatur metabolisme dan respons stres. Aldosteron mengatur tekanan darah dan keseimbangan natrium kalium. Androgen, hormon seks dalam sejumlah kecil. Medula adrenal menghasilkan adrenalin atau epinefrin. Noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah saat stres. Yang keenam, pankreas. Pulau Langerhans menghasilkan insulin, menurunkan kadar glukosa darah. Glukagon meningkatkan kadar glukosa darah. Dan yang ketujuh, gonad. Testis, testosteron, perkembangan organ reproduksi pria dan pembentukan sperma. Ovarium, estrogen, perkembangan karakteristik seksual wanita. Progesteron, mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Kemudian, mekanisme kerja hormon. Hormon dilepaskan oleh kelenjar endokrin di dalam darah. Kemudian, dibawa menuju organ target yang memiliki reseptor spesifik. Setelah berikatan dengan reseptor, hormon dan menimbulkan respon tertentu seperti meningkatkan metabolisme, merangsang pertumbuhan, atau mengatur kadar glukosa darah. Mekanisme pengaturan hormon. Sebagian besar hormon diatur melalui mekanisme umpan balik negatif atau negatif feedback
jika kadar hormon sudah cukup atau berlebihan, produksi hormon akan dikurangi. Sebaliknya, bila kadarnya rendah, produksi hormon dan ditingkatkan. Mekanisme ini menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostasis. Perbedaan sistem endokrin dan sistem saraf. Sistem endokrin menggunakan hormon, sistem saraf menggunakan impuls saraf. Kemudian sistem endokrin dibawa melalui darah, kalau sistem saraf melalui neuron. Sistem endokrin respon lebih lambat, kalau sistem saraf respon sangat cepat. Sistem endokrin efek berlangsung lama, kalau sistem saraf efek singkat. Sistem endokrin mengatur fungsi jangka panjang, kalau sistem saraf mengatur respon cepat. Gangguan sistem endokrin. Yang pertama itu diabetes mellitus, kekurangan insulin atau resistensi insulin, sehingga kadar gula darah meningkat. Kemudian hipertiroidisme, produksi hormon tiroid berlebihan sehingga metabolisme meningkat. Kemudian hipotiroidisme, produksi hormon tiroid kurang sehingga metabolisme menurun. Kemudian sindrom Cushing, kelebihan hormon kortisol. Kemudian penyakit Addison, kekurangan hormon kortisol dan aldosteron. Kemudian gigantisme, kelebihan hormon pertumbuhan pada masa anak-anak. Kemudian akromegali, kelebihan hormon pertumbuhan pada orang dewasa. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.